Kata pengantar ibadah, dalam Minggu Trinitatis ini, kita merasakan sukacita, kasih Kristus dan pernyataan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ibadah ini, kita merasakan keesaan Allah dengan pernyataan janjinya yang diawali sewaktu Ia menjadikan langit, bumi beserta isinya, hingga karyanya penyelamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus sampai akhir zaman. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 yang dipandu song leader. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan menemani hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Berdasarkan kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita dalam Kidung Jemaat nomor 243 bait 1 sampai bait yang ketiga yang dipandu oleh song leader kita. Pastilah kebesaran
kepada Allah Tritunggal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami memuji Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematian di kayu salib. Ia telah mengalahkan maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya Tuhan, kami memuji karya-Mu yang agung. Kematian-Mu menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Allah tetap menjaga dan memberikan hikmat kepada kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tidak pernah sendiri dan dunia tidak mampu mengalahkan kita. Ya Tuhan, kami memuji-Mu. Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami mengalahkan dunia ini. Kita angkatkan pujian bagi Tuhan dalam Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai bait kedua. Kehidupan manusia. Allah telah menyatakan kemuliaan-Nya dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, serta menyertai kita melalui Roh Kudus. Apakah kita merasakan karya Allah dalam kehidupan kita? Kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai, marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian PKJ 37 bait 1 sampai bait kedua. Baru
Berita pengampunan dosa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Firman-Nya, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyikan Kidung Jemaat 392, bait 1 dan bait ketiga. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasal 5 ayat 6 sampai ayat ke-14. Kitab Amos pasal 5 ayat 6 sampai ayat ke-14 kami akan bacakan dan jemaat boleh mengikutinya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu.
Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus membimbing kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami sekalian sudah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan di dalam ibadah minggu ini itu diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membuka Alkitab yang ada pada kita, agar boleh kita bersama-sama mengikuti sekaligus mendengarkan firman Tuhan ini. Matius 12 ayat 15 sampai 21. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan.
buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jika kita hidup pada zaman Yesus, mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah orang yang bernama Yesus dari Nazaret itu, yang banyak menyembuhkan orang sakit, sungguh-sungguh adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Jangan-jangan kita juga adalah orang yang sepaham dengan kelompok Farisi bahwa Yesus perlu dibunuh. Itu dapat kita baca pada ayat yang ke-14. Tetapi puji Tuhan, kita hidup di zaman ini. Dan kita patut bersyukur karena kita boleh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias itu, yang telah datang ke dunia ini untuk menolong manusia dari segala persoalannya, terutama masalah menyangkut dosa. Sebab kita tahu upah dosa adalah maut. Berarti kebinasaan yang kekal. Firman Tuhan minggu ini menyaksikan bahwa Yesus sungguh adalah hamba pilihan Allah. Legitimasi tersebut bukan pernyataan dari ucapan Yesus secara pribadi, tapi dari apa yang dilakukannya. Ia tidak berkoar-koar bahwa dialah Mesias itu. Bahkan dengan keras Yesus melarang, memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Mengapa demikian? Di dalam ayat 17 disebutkan, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Artinya apa? Artinya sebagai hamba, ia patuh kepada jalan yang telah dirancang tuannya, yakni Bapa di sorga. Dan ini sekaligus mengingatkan agar orang-orang tidak terjebak kepada aksesoris seseorang hamba Tuhan, atau orang yang mengaku beragama, atau tokoh agama, atau orang percaya. Lebih baik saksikanlah hidup kita melalui perbuatan, kasih, dan kepedulian kita. Hal inilah yang disaksikan Yesus dalam perikop khotbah minggu ini. Ia tidak mau berbantah-bantahan atau berteriak ketika dirinya diperlakukan tidak semestinya. Bahkan yang mau dibunuh, ia lebih memilih menghindar. Akan tetapi ini yang menarik. Kemana dan dimanapun Yesus, ia membuat kebaikan. Ia membantu orang yang dalam kesusahan, khususnya menyembuhkan orang yang sakit. Ayat 15b. Hal inilah harusnya kita perlihatkan dalam hidup kita. Benar bahwa Yesus tidak lagi hadir secara fisik, tapi Yesus hadir melalui Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya, saudara dan saya. Saat ini kita sedang diperhadapkan persoalan
pandemik COVID-19. Bagaimana sikap kita? Apakah hanya berdebat dan berteriak-teriak dan memposting bahaya virus ini? Mungkin itu juga ada baiknya. Tetapi lebih baik jika kita menjadi teladan hidup sehat. Dan khususnya patuh kepada anjuran pemerintah. Bagaimana upaya-upaya memutus rantai perkembangan virus ini. Dan terus berdoa dengan sungguh-sungguh agar virus ini boleh berlaru dari hidup kita, lingkungan kita, bangsa kita, dan dunia ini. Juga yang tidak kalah menariknya adalah apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-20. Menarik sebab Yesus sebagai hamba pilihan Allah tersebut tetap memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat, untuk percaya kepadanya. Oleh karena itu, jika kita boleh hidup sampai saat ini, seharusnya kita mensyukuri itu sebagai kesabaran Allah kepada kita, yang masih memberikan kesempatan bagi kita berubah dan bertobat, bagi yang belum berubah dan bertobat. Hal ini juga mengingatkan kita agar tidak cepat-cepat menghakimi atau memvonis orang jahat tidak lagi bisa berubah. Hal ini juga mengingatkan kita para orang tua, jika ada anak-anak kita, keluarga kita sangat menjengkelkan, sangat membuat kita marah, putus asa oleh karena sikapnya, tingkah lakunya, kehidupan yang tidak benar, karena hidup dalam dosa, kejahatan, narkoba, dan lain-lain. Ingatlah, penolong kita Yesus Kristus adalah hamba yang dipilih Allah, dengan caranya mampu mengubahkan semuanya. Sebab jika ia sendiri tidak memutuskan buluh yang patah terkulai, dan tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya, maka itu berarti ia memberi kesempatan dan mengasihi setiap orang yang belum bertobat agar bertobat. Sebagai orang percaya, tentunya kita juga memiliki sikap dan pandangan seperti Yesus ini. Untuk itu kita diingatkan agar tidak pernah putus asa. Masih ada jalan bagi setiap orang untuk bertobat. Mengenai hal ini, ada kesaksian seseorang yang bernama Oscar Carpentes. Ia pernah dipenjara 17 kali karena melakukan berbagai kekerasan dan kejahatan. Para psikiater yang melayani para tawanan menyatakan bahwa Oscar ini tidak ada harapan, tidak tertolong lagi. Ternyata mereka keliru. Ketika terbebas dari penjara, ia bertemu dengan orang tua yang menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dan Oscar memutuskan untuk beriman kepada Kristus. Dan ia berubah menjadi orang yang lemah lembut. Ia mendalami firman Tuhan sampai bisa mengajarkannya kepada orang lain. Akhirnya, ia merintis pelayanan penjara di Soledad, California, Amerika Serikat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, barangkali ketika jemaat mula-mula melihat kebengisan dan kebrutalan Saulus dalam menganiaya pengikut Yesus, mereka pun berpikir serupa dengan para psikiater yang melayani Oscar di penjara.
bahwa Saulus tidak mungkin lagi dapat berubah. Tidak mungkin lagi dapat dipulihkan. Apalagi percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih pribadi yang haus darah seperti Saulus, pasti dianggap masuk neraka. Nyatanya tidak demikian. Saulus bertobat dan menjadi rasul yang penuh dengan kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian ini kiranya menguatkan kita sekalian untuk tidak menjadi orang yang pesimistis ketika melihat ada orang di sekitar kita atau keluarga kita yang masih hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Ingat, orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa tidak menandakan bahwa orang tersebut tidak dapat lagi berubah atau bertobat. Oscar bisa berubah dan bertobat. Demikian juga Saulus yang kemudian disebut Paulus menjadi pribadi yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Tentu demikian juga setiap orang, khususnya keluarga kita, bisa berubah dan bertobat. Bagian kita adalah teruslah berdoa dan berikanlah kesempatan bagi mereka untuk berubah dan bertobat. Nantikan Tuhan mengubah hidupnya. Ingatlah ini, sebelum berakhir kehidupan seseorang, berarti kesempatan berubah dan bertobat masih terbuka lebar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengar firman Tuhan, pada minggu ini pun bersama semua orang percaya di semua tempat dan zaman, mari kita mengakukan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita, seperti yang dilakukan Raja Daud dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
147 bait 1 dan 2. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadikan persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa, mendoakan persembahan dan sekaligus berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah yang maha baik. Kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang senantiasa kami rasakan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami masih dapat beribadah menyembah-Mu, walaupun secara online dilakukan di rumah-rumah jemaat-Mu. Berkatilah mereka ya Allah, berkenanlah Engkau akan ibadah mereka dan juga persembahan yang telah mereka kumpulkan. Berkatilah agar melalui persembahan tersebut nama-Mu dipuji dan dimuliakan, melalui pelayanan gereja yang terus dilakukan. Berkatilah juga setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Berikan rezeki yang melimpah melalui segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang telah memberikan ucapan syukur dan bagian persembahan persepuluhan. Sebagaimana janji-Mu, curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas mereka. Jemaat-Mu yang sudah lansia, berikanlah kesehatan dan semangat dalam menjalani hidup ini. Demikian juga para janda, duda, dan anak yatim piatu. Kuatkan dan peliharalah mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Biarlah mereka merasakan bahwa hal ini boleh jadi oleh karena kasih-Mu, sehingga mereka boleh senantiasa memuliakan Engkau di dalam hidup mereka. Jika ada jemaat-Mu yang sakit saat ini, sembuhkanlah mereka ya Allah. Jika ada jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan hidup, Engkau kuatkan dan lepaskanlah mereka. Demikian juga jika ada jemaat-Mu yang sedang berduka cita, hiburkanlah mereka. Kami juga berdoa bagi BPMR, para majelis, pengurus PJJ, pengurus kategorial, panitia atau pengurus pembangunan gereja, demikian juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, roh dan semangat mereka tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan keadaan. Paling tidak tetap mendoakan serta menyapa jemaat dengan berkomunikasi lewat alat komunikasi yang ada. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Allah, agar bangsa yang besar ini tetap bersatu dan semakin maju. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya semua pihak dapat saling gotong royong mengupayakan agar COVID-19 ini segera berlalu di tengah-tengah kami, lingkungan kami, bangsa kami,
dan dunia ini. Para tenaga medis yang terdepan menangani dan merawat pasien COVID-19 ini, berikanlah kekuatan, semangat, dan kesehatan. Kiranya kuasa-Mu menaungi mereka sehingga tidak tertular virus tersebut. Berkati juga keluarga mereka sehingga tetap berserah kepadamu. Demikian juga para pasien COVID-19 ini, kuatkanlah dan sembuhkanlah mereka. Demikian juga keluarga yang ditinggalkan oleh karena kematian akibat virus ini, hiburkan dan kuatkanlah mereka ya Allah. Inilah doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Sempurnakan dan dengarkanlah ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita, terlebih dahulu kita menyatakan tekad kita. Allah sumber kehidupan, Dia memberikan kehidupan yang baru kepada kamu melalui Yesus Kristus, dan Dia akan selalu membaharui kehidupan kamu melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, aku berjanji menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, aku berjanji tetap meneladani Engkau yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, aku berjanji tetap memakai hikmat yang telah Engkau karuniakan melalui Roh Kudus-Mu. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat 376 bait 1 dan bait yang ketiga. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkanlah hati, pikiran, dan imanmu untuk dibaharui Tuhan, sehingga kamu mampu menjaga diri persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran manusia,
menyertai kamu sekalian oleh persekutuan kamu dengan Kristus Yesus. Amin.